Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Jumpa lagi pada malam ini 15 November 2021. Sebelum kita beristirahat malam, baiklah kita ada di hadirat Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu, ya Bapa, yang terus berkarya begitu hebat untuk keselamatan kami umat manusia. Kami menyatakan syukur dan terima kasih, sebab Allah sudah menolong dan menyertai kami untuk aktivitas kami sepanjang hari ini. Dan Bapa sudah mengaruniakan kepada kami malam pemberian-Mu. Karena itu sebelum kami beristirahat, kami mau ada di hadirat-Mu dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Datanglah dan berkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu, kami berdoa dan menyambut firman-Mu. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita mendengarkan kebenaran firman Allah yang terbaca di dalam 2 Timotius pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Beginilah bunyi firman Allah. Penuhilah panggilan pelayananmu di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyertaannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah, menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita menyaksikan kenyataan dunia, maka kita akan bertemu dengan ada begitu banyak orang yang ternyata mengisi hari-hari hidupnya dengan berbagai-bagai tindakan kehidupan yang sesungguhnya hanya bermaksud untuk memenuhi keinginan daging dan kenikmatan sesaat. Orang tidak lagi berpikir untuk melakukan berbagai tindakan yang bernilai keselamatan di dalam hari-hari hidupnya di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Malam ini kita mau belajar dari kebenaran firman Allah dalam 2 Timotius pasalnya yang keempat. Bagian ini mengingatkan kepada kita bagaimana Rasul Paulus menasihati salah seorang anak muda, dalam hal ini Timotius, supaya dia mesti mempergunakan hari-hari hidupnya dengan baik. Karena dia telah belajar dari kehidupan nenek dan ibunya tentang kehidupan iman dalam Kristus Yesus. Dan karena itu ketika dia sudah bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa, dia dinasihati oleh Paulus supaya dia mesti memelihara kehidupan imannya dengan sungguh-sungguh dan menghargai waktu anugerah Tuhan ini dengan melibatkan dirinya di dalam pekerjaan Allah, dalam tugas-tugas pemberitaan Injil,
supaya menerangi kehidupan dunia ini dengan kebenaran Injil Allah, demi dan untuk keselamatan hidupnya di hadirat Allah, dan demi dan untuk kehidupan umat manusia, supaya dapat berbalik dan mengenal akan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu umat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, memang kita sungguh menyadari bahwa ada berbagai-bagai kecenderungan yang ada di tengah-tengah kehidupan manusia, di mana lebih banyak hanya sekedar untuk memenuhi keinginan dagingnya. Karena itu kita tentu berharap bahwa sebagaimana nasihat Rasul Paulus kepada Timotius akan kita perhatikan untuk menolong kehidupan keluarga kita, orang-orang yang Tuhan izinkan hidup bersama-sama dengan kita, sehingga tidak menyia-nyiakan waktu anugerah Tuhan ini di dalam hidupnya, tapi sungguh-sungguh memanfaatkannya dan melibatkan dirinya di dalam pekerjaan Allah. Sebab itulah yang dikehendaki oleh Allah bagi kehidupan kita. Kita harus ingat bahwa Yesus Kristus akan segera kembali. Karena itu kita harus tahu apa yang mesti kita kerjakan, apa yang mesti kita persiapkan dalam rangka untuk menyambut kedatangannya. Janganlah kita terpengaruh dengan dunia sekitar kita yang semakin penuh dengan kehidupan fasik, yang tidak lagi sungguh-sungguh menghargai kehadiran Tuhan di dalam hari-hari hidup ini. Coba perhatikan kenyataan dunia masa kini. Lebih banyak manusia lebih suka hidup dan melakukan berbagai tindakan yang tidak kudus di dalam hidupnya. Manusia dikuasai oleh gairah seksual yang amat tinggi, di mana tuntutan kebutuhan biologis begitu mendesak dan membuat manusia hanya berusaha untuk menikmati kenikmatan sesaat, kenikmatan badania, dan tidak lagi berjuang untuk memelihara kekudusan di dalam hidupnya. Ini perlu harus kita waspadai di dalam hari-hari hidup kita. Banyak kenyataan yang sedang terjadi bahwa manusia tidak lagi dapat memelihara kekudusan hidup sebagai manusia gambar Allah di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Orang-orang yang sudah berumah tangga, yang sudah bersuami, beristri di dalam kehidupan keluarganya, ada yang merasa tidak cukup dengan pasangan hidup yang telah ada. Satu suami, satu istri dianggap belum cukup untuk kelanjutan hidup bersama. Itulah sebabnya orang masih bergairah untuk melakukan kehidupan seks di luar dari kehidupan rumah tangganya. Sehingga kita mengenal yang namanya Phil dan Will, pria idaman lain dan wanita idaman lain di tengah-tengah kehidupan mereka yang sudah berumah tangga. Bahkan dalam diri kehidupan anak-anak muda, satu pacar belum cukup, masih harus ditambahkan lagi dengan jumlah yang lebih banyak. Seluruhnya hanya dimaksudkan untuk menambah dan mendapatkan kenikmatan duniawi ini, dan orang tidak lagi dapat memelihara kekudusan di dalam hidup ini. Dalam kondisi yang sedemikian, selaku manusia gambar Allah, kita mesti berjuang untuk melepaskan diri dari cara hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan.
Memang kalau kita perhatikan di dalam 2 Timotius pasal yang ke-4 ayat yang ketiga, bahwa ada waktunya, ada saat di mana manusia tidak lagi akan memiliki kecenderungan untuk turut serta dalam pemberitaan Injil. Tapi manusia akan lebih memiliki kecenderungan hanya untuk memuaskan keinginan hatinya, hidupnya, di dalam keseharian hidupnya dari waktu ke waktu. Dan ini sedang terjadi. Ini telah menjadi kenyataan di tengah-tengah dunia yang sudah makin hari makin modern ini. Karena itu, sekali lagi yang perlu kita lakukan adalah sebagai manusia gambar Allah, kita harus segera melepaskan diri kita dari praktek-praktek hidup yang tidak lagi sesuai dengan kehendak Allah. Kita harus segera keluar dari praktek hidup yang demikian, yang tidak menjamin kelanjutan hidup kita dalam sorga rumah Bapa. Praktek-praktek hidup yang tidak lagi memelihara kekudusan hidup hanya akan mengantarkan kita pada kematian kekal. Kita harus ingat bahwa mata Tuhan itu selalu tertuju kepada kita dan melihat berbagai perilaku kehidupan yang tengah kita kerjakan, baik di dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga kita, di tempat di mana kita bekerja, dalam relasi kita dengan semua orang dimanapun kita berada. Mata Tuhan sedang mengawasi dengan ketat apa sesungguhnya gerangan kehidupan yang sedang kita kerjakan di dalam hari-hari hidup ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, coba kita juga perhatikan kenyataan hidup yang lain. Ketika orang sudah mulai duduk bersama dan minum, dan dibarengi dengan berbagai aktivitas yang condong duniawi, maka orang bisa duduk sampai jauh malam dan tidak lagi bergairah untuk menghidupkan mesbah keluarganya. Cukup banyak orang yang meninggalkan keluarganya, rumah tangganya, dan duduk sampai jauh malam dan menikmati keinginan duniawi dan kenikmatan duniawi, dan tidak lagi bersama-sama dengan keluarga dalam rumah tangganya untuk membangun mesbah keluarga, supaya ada pujian dan penyembahan yang dinyatakan di hadirat Allah. Ini mau menggambarkan kepada kita bahwa kenikmatan duniawi sangat kuat mengikat kehidupan hati dan pikiran dari umat manusia, sehingga orang cenderung menggunakan hari-hari hidup yang ada dengan mengisinya dengan perkara-perkara yang tidak kudus dan tidak berkenan kepada Tuhan. Cukup banyak anggota-anggota gereja juga yang menggunakan kesempatan malam minggu atau hari Sabtu malam dengan hanya sekadar nongkrong dan duduk untuk menghiasi hari-hari hidupnya dengan kenikmatan duniawi. Orang tidak berpikir bahwa mesti menghidupkan mesbah keluarga, supaya besoknya pada hari Minggu sebagai hari spesial, hari yang sangat khusus untuk orang bisa ambil bagian dalam persekutuan dengan Tuhan untuk menikmati hadiratnya. Cukup banyak anggota-anggota orang Kristen yang karena duduk sampai jauh malam pada setiap malam minggu, maka keesokan harinya pada hari Minggu tidak lagi dapat ambil bagian dalam persekutuan dengan Tuhan bersama dengan umat percaya. Kita tentu berharap bahwa kalau ada di dalam keluarga kita, ada anggota-anggota keluarga kita yang sedang terikat dengan praktek-praktek kehidupan yang sedemikian, kita harus segera mengingatkan mereka untuk segera bertobat sebelum terlambat di dalam hari-hari hidupnya.
lebih baik kita segera berbalik dan mulai mengisi hari-hari hidup kita dengan melibatkan diri kita dalam rencana agung dari Allah, yakni hidup berkenan kepada Tuhan, dan bersama-sama ikut terlibat dalam pemberitaan Injil untuk menerangi kehidupan dunia ini. Kalau kita belajar di dalam kehidupan dan kenyataan hidup yang sedang kita hadapi sekarang, sekali lagi bahwa masih banyak praktek kehidupan yang sedang menyimpang dari kehendak Allah. Cukup banyak di antara kita sebagai anggota gereja yang menyebutkan nama Tuhan di dalam kehidupan kita, tetapi hari-hari hidup kita masih diwarnai dengan perbuatan-perbuatan yang jahat. Kalau kita perhatikan di dalam 2 Timotius pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-19. Di sana dengan tegas mengingatkan kepada kita, setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaknya meninggalkan kejahatan di dalam hidupnya. Seringkali anak-anak muda kita nongkrong di berbagai tempat sambil mereka minum minuman keras, tapi juga mereka bernyanyi dengan mengangkat pujian terima kasih Tuhan, sambil menikmati kenikmatan kedagingan mereka, tapi juga sambil menyebutkan nama Tuhan di dalam kehidupan mereka. Padahal 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-19 menegaskan, setiap orang yang menyebutkan nama Tuhan hendaknya meninggalkan kejahatan di dalam hidupnya. Atau juga cukup banyak orang-orang Kristen yang Tuhan izinkan bekerja di berbagai tempat, baik di instansi pemerintah maupun di dunia swasta. Mereka adalah orang-orang yang pada setiap kesempatan juga bicara atas nama Tuhan, tetapi ada kecenderungan untuk hidup tidak jujur di dalam aktivitas dan berbagai tugas dan tanggung jawab mereka. Ini patut kita hindari di dalam hari-hari hidup ini. Firman Allah menegaskan kepada kita bahwa setiap kita yang menyebutkan nama Tuhan di dalam kehidupan kita, haruslah pribadi-pribadi yang menjauhkan diri kita, hidup kita dari berbagai tindak kejahatan di dalam hidup ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Karena itu, kalau kita belajar di dalam 2 Timotius pasal yang keempat tadi, pada ayat yang kelima memberi penegasan kepada kita. Hendaknya kita dapat menguasai diri kita dalam segala hal. Penguasaan diri menjadi penting untuk kita bisa mampu menjauhkan diri kita dari berbagai-bagai perbuatan dan praktik-praktik kehidupan yang menyimpang dari Allah di dalam kehidupan ini. Ingatlah, perilaku-perilaku hidup yang sungguh-sungguh hanya mau mendatangkan kenikmatan dalam hidup ini, hanya memenuhi keinginan daging, dan memiliki kecenderungan untuk melakukan berbagai tindakan yang keji. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang demikian adalah perbuatan-perbuatan yang tidak lagi mempedulikan Tuhan di dalam kehidupan ini. Karena itu kita harus ingat, kita harus sungguh-sungguh terikat kepada Tuhan
dan memiliki praktik hidup yang berkenan kepadanya di dalam hari-hari hidup kita. Ingatlah, tidak ada seorang pun manusia yang berusaha untuk melepaskan diri dari Allah dan meninggalkan Allah dalam hidupnya, mendapatkan kesempatan untuk mengalami kehidupan kekal. Ingat baik-baik, Injil Yohanes pasalnya yang ke-15 menegaskan kepada kita bahwa kalau kita melepaskan diri kita dari pokok yang sesungguhnya, kita hanyalah ranting yang kering, yang tidak lagi berguna, tetapi siap untuk masuk dalam dapur api. Karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Kristus segera akan kembali. Karena itu kita mesti segera bertobat dan meninggalkan praktik hidup kita yang tidak lagi kudus dan tidak berkenan kepada Allah, dan mempergunakan hari-hari hidup kita yang ada untuk turut serta melibatkan diri kita di dalam pekerjaan Allah, dalam tugas-tugas pewartaan, untuk terus hidup di dalam kebenaran, sehingga benar-benar kita hidup mempersiapkan diri kita dengan baik dalam menyambut kedatangan Tuhan. Ingatlah, jangan terlambat. Segera bertobat dan mengambil langkah baru untuk terlibat di dalam pekerjaan Allah, supaya kita dapat menyambut kedatangan Tuhan dengan kesiapan yang sungguh-sungguh kudus. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu, ya Bapa, Anak dan Roh Kudus, yang terus melawat kami dengan kebenaran firman-Mu. Malam sudah menjadi bahagian buat kami. Sesaat lagi kami akan beristirahat. Karena itu kami minta kepadamu Bapa, datanglah, tumpangkanlah tangan-Mu ke atas kami, pribadi lepas pribadi, anggota-anggota keluarga kami, teman-teman sekerja kami, tetangga-tetangga kami, kehidupan bersama dalam gereja dan masyarakat. Biarlah semua kami mendapatkan urapan Tuhan, supaya hidup kami dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga menolong kami dan menuntun kami untuk gemar melakukan kebenaran di dalam hidup ini. Tolong kami supaya kami segera meninggalkan praktik-praktik hidup kami yang tidak kudus dan yang menyimpang dari hadirat Allah, supaya kami boleh ditolong untuk diselamatkan di hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Kami akan beristirahat. Karena itu tutup bungkus kami dengan kuat kuasa-Mu, supaya kami beristirahat dengan aman. Demi Yesus Kristus yang adalah penyelamat kami, padamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti terus melindungi dan memberkati kita sekalian. Shalom.